Selamat datang di channel Cerita Misteri. Disinilah misteri hidup dan bayangan berbicara. Bersiaplah untuk merasakan ketegangan, ketakutan, dan keajaiban yang tak terduga. Selamat mendengarkan. Dina dan Rudy, pasangan muda yang baru menikah, memutuskan untuk pindah ke sebuah rumah tua di pinggiran kota. Rumah itu besar dan memiliki arsitektur kuno yang menawan, tetapi harga sewanya sangat murah, yang membuat mereka merasa beruntung. Penduduk setempat memberitahu mereka bahwa rumah itu telah lama kosong karena dianggap angker, tetapi Dina dan Rudy tidak percaya pada hal-hal semacam itu. Malam pertama mereka di rumah itu terasa biasa saja. Namun, suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam dinding. Dina berpikir itu hanya suara kayu tua yang berderak, sementara Rudy menganggap itu suara tikus. Mereka pun memutuskan untuk mengabaikannya. Di pagi hari kedua, Dina melihat bayangan aneh di sudut mata ketika sedang memasak di dapur. Ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa di sana. Rudy mengalami hal serupa ketika sedang membaca di ruang tamu. Bayangan itu tampak seperti sosok tinggi dengan mata merah yang bersinar dalam gelap. Malam itu, mereka memutuskan untuk mencari asal suara-suara aneh yang mereka dengar. Ketika mereka turun ke ruang bawah tanah, mereka menemukan sebuah pintu tua yang terkunci. Pintu itu tampak tidak pernah dibuka selama bertahun-tahun. Perasaan tidak nyaman mulai merayapi mereka, tetapi mereka memutuskan untuk memeriksanya nanti. Pada malam ketiga, mereka mulai mendengar suara tangisan seorang wanita. Suara itu terdengar sangat jelas, seolah-olah berasal dari dalam rumah. Dina mencoba mencari sumber suara itu, tetapi tidak menemukan apa-apa. Tangisan itu terus berlanjut sepanjang malam, membuat mereka hampir tidak bisa tidur. Rudy mencoba untuk mencari tahu lebih banyak tentang sejarah rumah itu. Dari penduduk setempat, ia mendengar cerita tentang seorang wanita yang tewas secara tragis di rumah itu beberapa dekade lalu. Kabarnya, rohnya masih menghantui rumah tersebut. Kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Benda-benda di rumah mulai bergerak sendiri. Kursi bergeser, pintu lemari terbuka dan tertutup sendiri, dan piring-piring di dapur jatuh tanpa alasan. Dina dan Rudy merasa sangat ketakutan, tetapi mereka berusaha tetap tenang dan mencoba mencari penjelasan logis. Malam itu, mereka memutuskan untuk menutup semua pintu dan jendela dengan rapat, berharap kejadian aneh itu akan berhenti. Namun, suara-suara dan bayangan misterius terus menghantui mereka. Dina mulai mengalami mimpi buruk yang sangat nyata. Dalam mimpinya, ia melihat seorang wanita berpakaian putih dengan wajah penuh luka mendekatinya sambil menangis. Wanita itu memohon bantuan Dina, tetapi sebelum Dina bisa melakukan apapun, ia terbangun dengan tubuh penuh keringat. Rudy juga mulai mengalami mimpi serupa. Mereka berdua merasa sangat tertekan dan kelelahan. Mereka memutuskan untuk menghubungi seorang paranormal, untuk membantu mereka memahami apa yang sedang terjadi. Paranormal yang mereka panggil, Pak Joko, datang ke rumah mereka dengan peralatan spiritual. Ia merasakan energi negatif yang sangat kuat di rumah itu. Pak Joko menjelaskan bahwa ada roh wanita yang terjebak di rumah ini, dan tidak bisa pergi karena ada sesuatu yang mengikatnya. Pak Joko melakukan ritual untuk berkomunikasi dengan roh tersebut. Roh itu mengungkapkan bahwa namanya adalah Sari dan ia dibunuh secara brutal oleh suaminya yang cemburu. Suaminya mengunci tubuhnya di ruang bawah tanah sebelum ia juga bunuh diri. Rohnya tidak bisa tenang karena merasa tidak ada yang mengetahui kebenaran tentang kematiannya. Setelah mendengar cerita Sari, Dina dan Rudy merasa iba dan ingin membantu. Mereka mencari kunci untuk membuka pintu tua di ruang bawah tanah. Akhirnya, mereka menemukan kunci itu di laci meja tua yang ada di ruang kerja. Mereka membuka pintu bawah tanah dan menemukan ruangan kecil yang berdebu. Di dalamnya, mereka menemukan buku harian tua yang berisi catatan suami Sari. Buku itu mengungkapkan rasa cemburu dan kemarahannya, serta rencana untuk membunuh Sari. Setelah menemukan buku harian itu, Dina dan Rudy bersama Pak Joko melakukan ritual untuk melepaskan roh Sari. Mereka membakar buku harian tersebut dan berdoa agar Sari bisa menemukan kedamaian. Pada malam itu,
Suara-suara aneh dan bayangan-bayangan misterius mulai mereda. Tangisan wanita itu juga berhenti. Mereka merasa lega dan berharap bahwa roh Sari telah menemukan jalan ke alam baka. Dina dan Rudi merasa lega karena kejadian aneh telah berhenti. Mereka mulai merapikan rumah dan mencoba melupakan pengalaman menyeramkan yang baru saja mereka alami. Namun, perasaan tidak nyaman masih tersisa di benak mereka. Malam itu, Dina bermimpi lagi. Kali ini, ia melihat Sari tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Namun, di belakang Sari, ada bayangan gelap yang tampak mengintai. Dina terbangun dengan perasaan takut yang tak bisa dijelaskan. Pada hari terakhir, Dina dan Rudi memutuskan untuk meninggalkan rumah itu dan mencari tempat tinggal baru. Ketika mereka sedang bersiap-siap untuk pergi, bayangan gelap itu muncul lagi, kali ini dengan wujud yang lebih jelas. Sosok itu ternyata adalah suami Sari, yang masih penuh dengan kebencian dan dendam. Sosok itu menyerang Dina dan Rudi, membuat mereka terjebak dalam rumah. Dengan bantuan Pak Joko yang datang tepat waktu, mereka berhasil melawan sosok itu dan melarikan diri dari rumah tersebut. Namun, mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa sepenuhnya bebas dari kengerian yang pernah menghantui mereka. Dina dan Rudi akhirnya menemukan tempat tinggal baru yang lebih aman. Namun, mereka tidak akan pernah melupakan pengalaman mengerikan selama 10 hari di rumah angker itu. Meskipun mereka telah meninggalkan rumah tersebut, kenangan dan bayangan kegelapan itu tetap menghantui mereka, sebagai pengingat akan kengerian yang pernah mereka alami.